Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudah ke-6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan. Meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana. Jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK. Karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan konsumsi obat terlarang diungkap oleh R, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian.
Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum tewas, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Pitra menyebut hasil autopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras dan obat terlarang yang disampaikan oleh saksi Ar. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok Bener bang? kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke.